Dead or Alive adalah sebuah film yang menceritakan sebuah turnamen bela diri yang diikuti seluruh petarung terbaik dari penjuru dunia. Halo netizen, kembali lagi bersama Joro TV dan kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Dead or Alive. Sebelum masuk ke alur cerita film, silakan atur posisi rebahan ternyaman kalian dan intro. Film Dead or Alive ini itu rilisnya tahun 2006 yang juga sama-sama diangkat dari sebuah video game yang berjudul Dead or Alive. Dan dari kalian sendiri pastinya sudah pernah banyak yang menonton dan betah lama-lama nonton film ini. Mengapa demikian? Karena action pertarungan dihadirkan dalam film ini itu cukup apik. Dan para tokoh utama di film ini pun dibikin semenarik mungkin. Film ini sendiri dibintangi oleh Jamie Presley, Devon Aoki, Holly Valance, dan Sarah Carter sebagai tokoh utama. Tidak hanya itu, kostum pemain yang ada dalam film ini pun dibikin seaduhai mungkin. Ya namanya juga sebuah film yang diadaptasi dari sebuah game. Ya pastinya dia nurut-nurut aja lah dengan karakter-karakter yang ada di dalam game itu. Oke, kita masuk alur ceritanya. Pada awal film, kita akan tiba di sebuah kerajaan atau sebuah klan. Kita akan menjumpai seorang princess bernama Kasumi dan seorang pengawal pribadinya bernama Hayabusa. Di sini mereka sedang berbincang mengenai kematian kakaknya Princess Kasumi yang bernama Hayate. Di sini terlihat Kasumi sendiri ingin pergi meninggalkan kerajaan untuk mencari kakaknya yang belum pasti kabar kematiannya. Namun, Hayabusa sendiri telah memperingatkan Kasumi untuk tidak meninggalkan istana mencari kakaknya keluar. Kalau Kasumi meninggalkan istana, maka secara tidak langsung dia mencopot jabatannya dari seorang princess menjadi seorang shinobi biasa. Loh, kok shinobi? Berarti mereka-mereka ini gaya bertarungnya kayak ninja-ninja gitu. Pada saat keluar istana, Kasumi dicegat oleh pasukannya sendiri dan pengawal pribadinya yang bernama Ayane. Dan ternyata Ayane ini adalah pacar kakaknya Kasumi, yaitu Hayate. Namun tetap saja Kasumi tetap bersikeras untuk meninggalkan kerajaan dengan menaiki sebuah parasut. Namun tiba-tiba Kasumi sendiri mendapatkan sebuah shuriken yang mengundang dia untuk mengikuti turnamen bela diri DOA. Lalu kita akan bertemu tokoh berikutnya yang bernama Tina Armstrong, seorang pegulat profesional. Dia ini sedang sedikit pemanasan di atas kapalnya di Laut Cina Selatan. Dia pun ditelepon oleh ayahnya yang tentunya juga seorang pegulat. Tiba-tiba ada sekelompok bajak laut yang menginginkan kapalnya Tina. Dengan mudah, 4 lawan 1 Tina pun membuang satu persatu bajak laut ini ke laut. Kocak abis dah. Dan Tina pun mendapat sebuah shuriken yang mengundang dia untuk mengikuti turnamen DOA. Pada tokoh selanjutnya kita menemukan Christy. Dia ahli dalam mencuri dan dia juga seorang pembunuh bayaran. Di hotelnya, Christy akan ditangkap oleh para polisi, namun dia tetap bisa meloloskan diri. Pada saat Christy kabur, dia sudah dipantau oleh Max, pacarnya yang putus nyambung gitu. Christy pun langsung ngegas dan dia pun juga mendapat undangan turnamen DOA. Kita kembali ke istana, kita menemukan Ayane yang sedang membulatkan tekad untuk membunuh Kasumi. Lalu kita tiba di dalam pesawat yang di dalamnya sudah ada orang-orang yang diundang dalam turnamen DOA. Dan kita bertemu lagi dengan tokoh utama yang lain bernama Helena. Helena ini dahulunya dia adalah seorang atlet. Helena sendiri juga ikut bertarung dalam turnamen DOA dan dia juga adalah anak dari pemilik turnamen ini. Pada saat di pesawat ini, Helena yang memandu para peserta yang lain untuk mencapai sebuah pulau di Asia Tenggara di mana tempat turnamen itu diadakan. Kembali ke pesawat, ternyata Hayabusa dan Maximilian juga diundang dalam turnamen. Lalu tiba-tiba Helena mengumumkan semua peserta harus segera turun untuk mencapai lokasi tujuan dengan parasut. Setibanya di pulau, Kasumi, Christy, dan Tina pun belum mencapai titik pertemuan. Dan mereka harus segera menaiki patung Buddha raksasa untuk mencapai titik pertemuan sebelum matahari terbenam. Atau kalau tidak mereka kena DO. Pada awalnya mereka tidak mau bekerja sama untuk memanjat patung Buddha ini. Setelah dirasa matahari akan terbenam, Kasumi pun mengusulkan untuk bekerja sama dan mereka pun saling menyanggupinya. Dan disinilah kerjasama mereka saling terbentuk satu sama lain sampai akhir film. Tiba-tiba Kasumi pun hampir terjatuh dan dia ternyata sudah dibayang-bayangi oleh Ayane yang ingin membunuhnya.
Setibanya di base camp DOA, mereka pun diperkenalkan pemilik turnamen DOA ini yang bernama Dr. Victor. Dan para peserta pun melakukan sebuah tes fisik. Namun ternyata tes fisik ini hanyalah sebuah kedok untuk mengunduh kekuatan mereka saja. Dan pastinya semua peserta akan disuntik sebuah cairan nano untuk diketahui kekuatannya sejauh mana. Namun ternyata dalam dibalik sebuah ini adalah Dr. Victor tadi. Dr. Victor sendiri memiliki seorang teknisi pintar yang bernama Waterby. Dan Waterby sendiri ini adalah seorang teknisi yang membangun semua sistem yang ada di dalam turnamen DOA ini. Gayanya Waterby ini itu culun abis, tapi dia menyukai si Helena yang jelas-jelas kepribadiannya sangat jauh berbeda dengannya. Waterby ini itu orang baik kok, tapi dia dimanfaatin aja sama si Dr. Victor ini. Kita tiba di hari pertama pada turnamen ini dan semuanya sedang melakukan persiapan latihan sebelum melakukan pertarungan. Dan pertarungan pun dimulai. Dan singkat cerita juga pertarungan pun selesai. Kalau kalian penasaran dengan action pertarungannya, saya sarankan untuk menonton filmnya secara langsung. Dan singkat cerita kita tiba di quarter final. Di quarter final ini itu hanya menyisakan 8 orang. Tenang aja kok, masih ada Christy, Kasumi, Tina Armstrong, kemudian Helena yang jadi kesukaan kalian. Pada quarter final ini mereka bertemu lawan-lawan yang tidak seimbang. Seperti contoh Kasumi yang harus menghadapi Leon, seorang marinir yang berotot besar. Tapi tenang, Kasumi bisa menang. Dan ada Maximilian pacar Christy yang harus bertarung dengan Bayman. Padahal dia sendiri ini nggak bisa berantem. Tapi di luar dugaan Maximilian dapat melumpuhkan Bayman. Sama seperti Christy, Maximilian sendiri juga memiliki kemampuan untuk mencuri. Jadi ternyata Maximilian dan Christy pun sudah merencanakan sebuah pencurian untuk mencuri hadiah turnamen itu. Karena by the way peserta yang berhasil memenangkan turnamen ini itu berhadiah 10 juta US dollar. Keesokan paginya Tina pun harus menghadapi ayahnya sendiri yang sama-sama memiliki gaya petarung gaya pegulat. Dan di sini mereka berdua berantemnya itu tidak beneran kok, dan ayahnya pun mengalah. Lalu kita diperlihatkan Helena yang sedang digosok pijat urut oleh Maximilian. Maximilian sendiri tahu kalau tato yang ada di dalam tubuhnya Helena itu merupakan sebuah kunci brankas tempat hadiah itu disimpan. Dan pada saat yang sama Hayabusa pun mulai curiga dengan tempat turnamen DOA ini. Dan akhirnya para peserta yang tersisa pun melakukan sebuah kerjasama untuk mengungkap rahasia yang ada di tempat turnamen ini. Dan mereka memutuskan untuk memancing seluruh penjaga untuk menonton voli pantai. Asik. Secara tidak langsung Dr. Victor pun tertarik menyaksikan voli pantai itu. Ya secara voli pantai kalian tahu sendiri itu pakaiannya mini-mini semua. Dan akhirnya seluruh mata pun tertuju pada pertandingan voli pantai itu. Hal ini tidak disia-siakan oleh Hayabusa. Dia merangsang masuk ke dalam lab tempat turnamen ini diprogram. Pada saat masuk Hayabusa sendiri dihadang oleh anak-anak buahnya Dr. Victor. Dengan mudahnya Hayabusa membasmi mereka semua, namun tiba-tiba Hayabusa masuk dalam perangkap. Pada saat yang sama Kasumi pun sedang melakukan servis bola voli, namun bolanya terkena lemparan shuriken dari Ayane. Dari situ Kasumi paham kalau Ayane akan mau membunuhnya. Lalu Kasumi lebih memilih untuk bertemu secara langsung dan ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik pun gagal dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Dan akhirnya pertarungan seru pun tiba-tiba terhenti karena kehadiran teman-temannya Kasumi. Dan pada saat yang sama kita diperlihatkan Waterby si culun yang berusaha untuk PDKT-an bersama Helena. Dan pada saat yang sama Tina pun mendapatkan notifikasi dari jam tangannya untuk menghadapi petarung berikutnya yang bernama Zack. Namun karena tidak ingin mengocokkan pesta, mereka berdua memutuskan untuk memulai pertarungannya besok. Singkat cerita pertarungannya dimulai dan Tina pun keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan berikutnya mempertemukan antara Helena dan Christy. Christy sendiri pada saat bertarung nanti akan merencanakan untuk mengintip tato yang ada di tubuhnya Helena untuk mendapatkan sebuah kode brankas di mana hadiah itu disimpan. Singkat cerita, Christy sendiri berhasil mendapatkan kodenya dan dia menang tarung dan masuk ke dalam semifinal. Dan setelah ini kita tidak akan diperlihatkan pertarungan 1 lawan 1 lagi. Mengapa begitu? Karena semua peserta pun sudah fokus dengan tujuannya masing-masing. Seperti Kasumi yang sedang fokus untuk mencari kakaknya, kemudian ada Maximilian dan Christy yang sedang fokus untuk mencuri brankas, dan Helena pun berencana untuk membunuh Dr. Victor karena Dr. Victor ini adalah dalang dibalik kematian ayahnya yang diberitahu oleh Waterby. Singkat cerita, Christy, Tina, dan Kasumi pun merangsang masuk ke dalam lab dan menemukan Hayabusa yang sedang pingsan. Setelah didekati ternyata itu adalah sebuah jebakan. Kembali ke Helena dan Waterby, mereka pun sedang berbincang mengenai jahatnya Dr. Victor.
Melalui CCTV-nya, Dr. Victor pun tahu dan dia memerintah anak buahnya untuk membunuh Helena dan Waterby. Mereka berdua berhasil lolos dan mereka berdua pun berlari menuju sebuah lab tempat semua program turnamen ini diaktifkan. Dan akhirnya Kasumi, Helena, Christie, dan Hayabusa sudah ditangkap oleh Dr. Victor. Dr. Victor pun akhirnya mencuri semua gerakan dari gaya bertarung mereka. Seluruh gaya bertarung mereka pun akhirnya disalin dimasukkan ke dalam sebuah kacamata yang memiliki kemampuan untuk menganalisis sebuah pertarungan. Dan tiba-tiba kakaknya Kasumi yang bernama Hayate pun muncul. Hayate ini selama ini ternyata disembunyikan oleh Dr. Victor untuk disalin kekuatannya. Dan pada saat inilah Dr. Victor pun mengajak one by one kepada Hayate. Namun dengan cepat kacamata Dr. Victor pun seketika itu menganalisis gerakan pertarungan dari Hayate. Sudah jelas pemenangnya adalah Dr. Victor dan Hayate pun dibuang dari sebuah ketinggian, namun tiba-tiba bisa diselamatkan oleh pacarnya dulu, Ayane. Kemudian kita diperlihatkan Maximilian yang sedang membobol berangkas untuk mencuri hadiah dari turnamen ini. Kembali ke Dr. Victor yang sedang mengirimkan transmisi data gaya bertarung dari para peserta untuk dikirimkan kepada para kliennya dari seluruh dunia. Lebih singkatnya, Dr. Victor ini adalah seorang yang ingin menemukan sebuah teknologi gaya bertarung yang baru. Yang teknologinya sendiri itu diciptakan oleh Waterby yang tidak tahu jahatnya Dr. Victor. Setelah teknologi ini jadi, pastinya akan diedarkan ke seluruh dunia dan jatuh pada tangan yang salah. Di samping itu, Waterby sendiri sedang berusaha memutus data transmisi yang sedang dikirimkan oleh Dr. Victor kepada para kliennya. Mengetahui hal itu, Dr. Victor sendiri menghampiri Helena dan Waterby di dalam ruangannya. Karena untuk mengagalkan pengiriman transmisi ini memerlukan waktu, akhirnya Helena pun memberanikan diri menghadapi Dr. Victor sendirian. Namun pada saat yang sama, Dr. Victor pun mengutus Bayman tangan kanannya untuk mengambil uang yang ada di dalam berangkas. Dan di berangkas sendiri ternyata Maximilian masih ada di sana. Bayman pun menghajarnya dengan mudah. Kembali ke Helena yang menghadapi Dr. Victor, namun Dr. Victor di sini cukup kewalahan. Berbeda dengan yang lainnya, Helena sendiri itu belum disalin gaya bertarungnya oleh Dr. Victor. Namun tetap saja Dr. Victor pun bisa memenangkan pertarungan. Dr. Victor menghampiri Waterby dan membuat dia pingsan. Dr. Victor mengambil sebuah USB hasil kerjanya Waterby dan Dr. Victor akan meledakkan tempat ini dalam waktu 3 menit. Dengan cepat Bayman dan Dr. Victor pun berencana kabur dari tempat itu. Dan singkat cerita, pemutusan transmisi akhirnya pun selesai juga oleh Waterby. Maka secara tidak langsung Hayabusa, Kasumi, Christie, dan Tina pun itu melepaskan diri dan sama-sama ngegembeng si Dr. Victor. Hayabusa menghadapi Bayman yang membawa setumpukan uang dan Bayman pun dapat dilumpuhkan. Dan Dr. Victor sendiri, ya namanya juga di gangbang bro. Dr. Victor pun ya akhirnya kalah. Dia sendiri kalah dengan cewek-cewek cantik ini. Hehe. Dr. Victor ini itu dikalahkan bukan dengan cara babak belur ya. Dr. Victor dikalahkan dengan sebuah trik akupuntur yang dimiliki oleh kemampuannya Kasumi. Karena jarum akupuntur itu, Dr. Victor pun hanya terdiam sampai tempat itu diledakkan. Dan akhirnya Kasumi dan kawan-kawan pun segera melarikan diri melalui sebuah terowongan rahasia dan mereka semua pun bisa selamat. Oke, sudah jelas kita dapatkan bahwa film ini itu happy ending dan mereka semua bisa berkumpul bersama-sama orang yang mereka cintai. Asik. Oke, menurut saya sendiri film ini tuh bener-bener paket lengkap, dimana ada actionnya, ada adventure-nya, romance-nya ada, komedinya juga ada. Dan sayang banget kalau kalian lewatkan. Silahkan like kalau kalian suka dan jangan lupa berlangganan di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.